Jemaat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara sekalian karena rupanya kita harus bersabar 2 minggu lagi baru kita akan mengadakan kebaktian secara langsung di tempat kebaktian. Pemerintah kita telah menambah masa PPKM penuh menjadi 1 bulan. Jadi ternyata kita akan bertemu lagi pada minggu mendatang pada tanggal 1 bulan Agustus. Harap saja rencana itu tidak gagal. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, serangan virus corona ternyata makin berbahaya, dan ini adalah fakta yang saudara-saudara sekalian sendiri menyaksikan melalui media massa, media elektronik. Begitu banyak orang saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sebagai korban pandemi, dan ribuan dari mereka masih sedang dirawat dan yang lainnya dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kita berharap kiranya Tuhan senantiasa mendukung kegiatan pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah serangan virus corona di tanah air, bahkan di seluruh dunia. Pada pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mau menghibur dan memberi kekuatan kepada kita sekalian agar kita tidak terlampau takut atau merasa tergoncang oleh serangan virus corona yang melanda tanah air kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, baiklah kita dibawa kepada perenungan terhadap firman Tuhan supaya kita senantiasa bersiaga. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal 16. Kita akan membaca di sana ayat 19 dan ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita dengarkan. Judul atau perikop nats kita berbunyi demikian: Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu, rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita,
sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pokok perhatian dalam khotbah hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats bacaan kita menjadi suatu perumpamaan yang cukup penting, terutama ketika kita melihat fakta, di mana saat ini dunia dilanda perkabungan yang cukup mendalam. Selain dari serangan corona, banyak kejadian berbahaya yang menelan nyawa banyak orang di dunia ini. Kisah yang kita alami saat ini cukup menakutkan, karena rasanya kematian sudah semakin mudah terjadi di mana-mana. Dengan kejadian ini, saudara-saudara, seharusnya kita pikir bagaimana nasib saya atau nasib saudara dan teman-teman kita yang telah tertimpa kematian. Dua tempat yang tergambar dalam nats kita seperti pangkuan Abraham dan neraka menjadi wadah yang siap menjadi tempat orang-orang yang telah meninggal akan menuju. Satu tempat di mana si kaya dilemparkan adalah tempat penghukuman yang patut kita hindari, bukan? Dan kita harap dan dapat posisi istimewa bersama Lazarus di atas pangkuan Abraham. Satu persoalan perlu kita pelajari dalam nas ini, saudara-saudara, adalah bahwa tidak terjadi lagi proses pemindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain sesudah terjadi kematian. Ini mestinya jadi catatan yang sangat penting untuk nas kita hari ini. Waktu hidup ternyata menjadi kesempatan penentu apakah orang diarahkan ke neraka atau ke surga. Sebab apabila tidak lagi terjadi proses pemindahan orang sesudah orang mati, maka penentunya adalah ketika orang masih hidup. Hati-hatilah supaya jangan ada anak Tuhan yang meninggal dunia sebelum bertobat. Dan marilah kita lihat keterangan yang lebih jelas melalui tema khotbah kita.
tema khotbah kita dirumuskan demikian. Pintu pertobatan berakhir ketika ajal kematian menjemput. Pintu pertobatan berakhir ketika ajal kematian menjemput. Kita akan melihat dalam dua hal. Pertama-tama kita melihat bagaimana seruan orang dari neraka untuk mendapat pertolongan. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana tawaran dari neraka untuk menolong yang belum bertobat. Pertama, seruan orang dari neraka untuk mendapat pertolongan, dan yang kedua, tawaran dari neraka untuk menolong yang belum bertobat. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita akan melihat hal yang pertama, bagaimana seruan orang dari neraka untuk mendapat pertolongan. Ternyata perumpamaan yang Yesus ajukan adalah petunjuk yang ia katakan di hadapan orang Yahudi yang disebut umat Tuhan sendiri atau anak Allah. Orang Yahudi yang dimaksud adalah yang dalam hal ini telah disunat dan mendapat tanda perjanjian. Di antara mereka, saudara-saudara, ada orang Farisi. Ada ahli Taurat yang sehari-hari bergaul dengan kitab suci. Hal ini benar karena mustahil tuntutan untuk bertobat Yesus perhadapkan kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Orang yang perlu ditobatkan adalah orang-orang yang sudah mengenal ajaran yang benar, tetapi telah berubah pikiran untuk bertentangan dengan kebenaran itu. Itulah mereka yang disebut sebagai orang yang perlu bertobat. Hal ini sama ketika kita memandu seseorang yang sehari-hari arah jalannya benar, tetapi satu ketika membelok ke arah yang lain. Singkatnya, perumpamaan ini ditujukan kepada orang Yahudi dan juga kita yang telah mengenal kebenaran, tetapi sudah kehilangan arah hidup yang sesungguhnya. Tuhan tidak mau agar domba-dombanya dibiarkan tersesat dan mati terlilit duri belukar, saudara-saudaraku. Dari dasar pertimbangan ini muncullah perumpamaan yang kita baca sebagai solusi yang menawarkan alternatif agar mereka segera bertobat sebelum ajal kematian datang. Kita akan melihat gambaran yang Yesus berikan dalam nats kita dengan seksama, saudara-saudara. Kematian si kaya dan Lazarus dalam waktu yang sama menjadi rumusan yang dipakai Yesus untuk memperlihatkan fakta supaya kita tahu bahwa posisi kita sesudah mati sudah mulai pasti. Yesus sengaja mempertontonkan melalui gambaran perumpamaan supaya kita tahu resiko buruk neraka bagi orang yang terlambat bertobat. Melalui perumpamaan itu, saudara-saudara, Yesus ajak kita juga untuk melihat kegigihan orang kaya dan berdosa untuk melepaskan diri dari kehangatan neraka. Oleh kesusahan yang ia alami, ia malah berani meminta Abraham menyuruh seseorang yang sehari-hari ia kenal miskin dan menjijikkan agar mencelupkan ujung jari di air dan menyejukkan lidahnya. Jika bukan dalam neraka, Lazarus, orang kaya ini tidak akan bakal meminta Lazarus untuk melakukan hal itu. Tetapi apakah yang dapat dibuat? Bapak Abraham mengatakan tidak bisa. Jurang pemisah di antara kita sudah sangat dalam. Dalam Lukas 16 ayat 26, saudara-saudara, dikatakan di sana, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Itu jelas, saudara-saudara. Jadi orang dari neraka tidak bisa menyeberang, mendekatkan diri di hadapan Abraham, dan sebaliknya orang dari Abraham menuju kepada neraka tidak bisa terjadi.
Dan gambaran ini makin memberi terang kepada kita bahwa setiap orang yang tidak bertobat semasa hidupnya, pada saat ajal ia langsung diarahkan ke tujuan, ke posisi neraka, jika dia adalah orang berdosa, dan tidak dapat dipindahkan lagi oleh siapapun dari sana. Jangan bilang saudara-saudara bahwa doa-doa para pastor atau para pendeta di hadapan jenazah masih mungkin didengar Tuhan untuk memindahkan orang dari neraka ke surga. Tidak bisa. Saya katakan, bila Abraham, yakni seorang yang sudah menang di surga, mengatakan tidak bisa, maka lebih sulit lagi posisi orang yang masih hidup seperti hamba-hamba Tuhan sekarang untuk menolong mereka atau menolong orang-orang yang sudah berada di dalam neraka. Jika ada orang mengaku bisa menyelamatkan orang mati dengan ritual purgatori, jangan percaya, karena mereka sedang menyesatkan Anda. Siraman air suci umpamanya, asap ukupan, termasuk doa untuk keselamatan jiwa jenazah, tidak bakal menjadi ritual yang berhasil, tetapi ritual yang mubazir. Hemat saya, kematian manusia merupakan jurang yang sangat dalam. Ia memisahkan dunia orang hidup dan dunia orang mati. Karena itu, apapun yang kita buat terhadap jenazah orang yang telah meninggal, entah dibaptis, entah diminyaki, entah didoakan dengan ritual apapun, tidak mungkin merubah posisi yang sudah Tuhan putuskan. Karena itu, harusnya saudara-saudara tidak mendengar pendeta Kristen berdoa agar Tuhan menerima atau menyelamatkan orang yang sudah mati, karena kesempatan penentu nasibnya hanyalah ketika ia masih hidup. Makin menarik, saudara-saudara. Mari kita melihat selanjutnya tentang tawaran orang kaya untuk menolong orang yang masih hidup. Tawaran orang di neraka untuk menolong orang yang belum bertobat. Si orang kaya dari dalam neraka meminta Abraham menyuruh Lazarus pergi atau dibangkitkan untuk menolong saudara-saudaranya yang masih hidup. Karena ada saudaranya 5 orang yang masih hidup. Jawaban Abraham, saudara-saudara, dirumuskan Yesus dalam perumpamaan itu memperlihatkan suatu kesimpulan yang tepat. Abraham mengatakan, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi, kunci penentu agar setiap orang terhindar dari neraka adalah ketekunan orang mendengar dan menjadi setia pada firman selama mereka masih hidup. Sekali lagi, jadi kunci penentu agar setiap orang terhindar dari neraka adalah ketekunan orang mendengar dan menjadi setia pada firman selama mereka masih hidup. Pertobatan itu tidak terjadi sesudah orang meregang nyawa, bukan? Tetapi selama usia hidup yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang satu-satunya. Jika waktu hidup tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, maka kesempatan pertobatan kita pun mubazir. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya tegaskan bahwa ritual-ritual keagamaan yang diperlakukan sesudah orang meninggal sebaiknya tidak dilakukan, karena melalui perumpamaan ini Yesus katakan tidak ada gunanya. Sia-sialah air baptisan, dan sia-sialah juga pengakuan orang tanpa ketaatan dan tanpa mendengarkan firman Tuhan semasa hidup mereka. Pemimpin agama
tokoh yang saleh, tidak memiliki kuasa untuk merubah situasi orang yang berada di belakang kematian, kecuali selama anggota jemaatnya masih hidup. Karena itu seharusnya pertobatan tidak perlu ditunda, saudara-saudara. Jangan Anda katakan nanti. Jangan Anda katakan besok. Dan jangan Anda katakan bahwa ada pendeta saya yang doakan walaupun saya sudah mati. Mereka tidak bisa memindahkan Anda dari sana kalau Anda sudah mati. Tugas para pelayan sesudah orang meninggal dunia adalah menghibur orang-orang yang ditinggalkan dan berusaha mendoakan supaya mereka kuat menanggung kesedihan dan rasa kehilangan. Jadi mereka tidak berhak untuk menyuruh Tuhan memindahkan nasib orang yang sudah ditentukan. Kematian seseorang tidak direncanakan, saudara-saudara, namun datang kapan saja, entah dalam keadaan tidur, sedang di jalan raya, atau dengan cara lain yang tidak pernah diduga. Perhatikanlah yang terjadi dengan orang-orang yang terkena virus corona. Sementara bersepeda atau menyetir mobil, tiba-tiba nafasnya terhenti dan nyawanya tiba-tiba pergi. Itu yang terjadi dan menjadi fakta. Jika rencana kita bertobat minggu depan umpamanya, ternyata bisa saja maut datang hari ini atau besok dan tidak mencapai rencanamu untuk bertobat. Saudara-saudara tidak tahu dan juga tidak melihat serangan virus yang mematikan ini. Sedang Anda merasa sehat-sehat saja, tiba-tiba Anda akan merasa sesak dan langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa lagi mengenal siapa yang mengurus Anda, alat apa yang mengenai tubuhmu, engkau tidak merasakannya. Saat kematian sama dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua, karena ia tidak menjadwalkan tanggal atau kapan ia datang kembali. Tuhan bisa lakukan terhadap kita seperti cara ia memulangkan Lazarus atau si orang kaya tadi. Karena itu pentinglah perumpamaan ini disampaikan kepada kita sekalian, karena Yesus kehendaki agar kita tidak terlambat mengambil keputusan untuk bertobat, saudara-saudara. Yesus juga berkeinginan besar supaya semua hambanya atau semua saudaranya tidak menjadi kecewa dan menderita kehilangan kasih karunia keselamatannya. Pertimbangkan semua risiko ini, saudara-saudara, yang selalu kita hadapi setiap saat. Saudara bisa menyaksikan betapa banyaknya jenazah COVID yang setiap hari harus dimakamkan. Di mana-mana bisa terjadi tsunami, bisa terjadi gempa bumi yang dahsyat atau peristiwa longsor atau likuifaksi yang merenggut banyak nyawa. Badai selalu menimpa berbagai tempat di belahan dunia ini. Keramaian jalan raya tidak menjamin bahwa setiap saat kita aman-aman saja. Bisa jadi tiba-tiba ada kecelakaan. Dan jika kematian begitu mudah terjadi di mana-mana, saudara-saudara, mengapa orang Kristen masih terlambat untuk kembali ke jalannya yang benar? Kenapa masih begitu banyak orang Kristen masih masa bodoh? Begitu banyak orang Kristen tidak mau diajak untuk berubah. Jika kematian itu begitu mudah terjadi di mana-mana, mengapa masih banyak orang Kristen yang masih bersenang-senang untuk mengikuti keinginannya dan tidak mau mendengarkan petunjuk firman Allah? Hari ini Yesus mengutarakan keinginannya yang sangat besar, agar tidak ada satu pun di antara kita didapati kurang siap atau masa bodoh akan kehidupan imannya. Jika ada yang meminta untuk menjelaskan kepada kendala iman yang lebih realistis kepada saya, saudara-saudara,
maka dapat dikatakan supaya jangan ada di antara kita yang terlambat membereskan pertengkaran atau perselisihannya dengan orang lain. Jika pergaulan kita terlalu bebas atau tidak beres, perbaiki secepatnya. Bahkan bila kehidupan perkawinan kita belum beres, bergegaslah untuk memperbaikinya. Setiap orang di antara kita yang kurang dalam hal kesetiaannya beribadah harus segera berubah setia. Bahkan yang selama ini tidak merasa begitu pentingnya memikirkan kewajiban iman, segeralah berpaling dan siap untuk berubah. Atau apabila telah terjebak narkoba, terjebak seks bebas, miras, tawuran, hentikan semuanya itu. Yesus rindu dengan sangat dalam agar setiap orang dari antara kita tidak terlambat mengambil keputusan untuk berubah. Sebab Yesus segera datang memberi kemenangan untuk kita. Camkan ini dengan sangat dalam. Ia berharap agar kita semua berhak menempati pangkuan Abraham kelak. Karena itu, firman yang dibacakan hari ini kepada kita sekalian harus dikabarkan sebelum Anda menemui ajal. Karena Tuhan tidak mau Anda terlambat untuk bertobat. Ini adalah saatnya kita berpaling kepada jalan yang benar. Kiranya saudara dan saya hari ini benar-benar merasa telah menerima damai sejahtera dalam kerajaan Bapa di surga. Firman hari ini juga tidak hendak menakut-nakuti orang percaya. Orang yang tidak mau berubah boleh ia merasa takut hari ini. Tetapi jika Anda setuju untuk berubah dan mau bertobat, firman menghiburmu. Firman hari ini mendorongmu. Firman hari ini memberi Anda kekuatan. Firman hari ini benar-benar menyejukkan hati mereka yang selama ini setia. Dan juga menggetarkan hati mereka yang selama ini belum dibangunkan. Firman ini memberi kepada kita warning supaya kita mau mengikuti petunjuk firman Tuhan selama diperkenankan Tuhan masih menjalani kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar memberi saudara-saudari angin segar dan menjadi sumber kesejukan dan motivasi yang besar supaya saudara-saudara memanfaatkan kesempatan kehidupanmu untuk mencari Tuhan dan mau hidup di dalam firman-Nya. Siapapun mereka hari ini dan seterusnya yang mau mendengarkan kitab Musa dan kitab para nabi, atau yang siap menerima firman dan mau setia melakukannya, mereka itulah yang disiapkan Tuhan untuk pangkuan Abraham. Amin. Salam damai sejahtera dan tetaplah jaga kesehatan, jauh kerumunan, dan rajinlah cuci tangan supaya Anda sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Terima kasih. Salam untuk kita semua.